Hai, jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Tapi seperti biasa sebelum belajar saya akan selalu mengingatkan jangan lupa berdoa agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Oke, kita mulai materi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini yang saya maksud dengan memiliki satu variabel. Variabel yang dimiliki oleh persamaan ini hanyalah variabel X. Dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Dari dua buah variabel X ini, salah satunya memiliki pangkat tertinggi 2. Di sini dalam bentuk umum diberikan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A sebagai koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Ingat yang perlu diperhatikan di sini, A merupakan koefisien X kuadrat, B merupakan koefisien X, dan C merupakan konstanta. Dalam persamaan kuadrat nanti akan ada banyak hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Artinya, diketahui persamaannya ditanyakan variabel penggantinya. Artinya ditanyakan nilai X-nya. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat. Diketahui variabel X-nya, nilai pengganti variabel X-nya, yang ditanyakan persamaannya. Kemudian ada lagi nanti yang ditanya bentuk simetri. Kita akan pelajari dulu satu persatu. Yang pertama kita pelajari dulu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cara pertama dengan cara memfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Cara memfaktorkan itu adalah mencari faktor dari konstanta C ini. Untuk lebih jelasnya saya berikan sebuah contoh. Contohnya X kuadrat ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Ketika kita menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan, maka yang akan kita cari pertama kali adalah faktor dari konstanta. Di sini konstantanya adalah min 20. Tentukanlah faktor dari min 20. Faktor min 20 itu bisa 1 dan min 20, karena 1 dikali min 20 itu nilainya min 20. Bisa min 1 dan 20. Bisa 2 dan min 10, bisa min 2 dan 10, bisa 4 dan min 5, juga bisa min 4 dan 5. Ternyata faktor dari min 20 itu ada 6 buah. Sementara yang kita butuhkan hanya 1, hanya sepasang saja. Maka untuk memilihnya, jumlahkan kedua faktor ini. Ketika dijumlahkan nanti nilainya adalah B. Dalam soal ini B-nya 1, maka cari yang ketika dijumlahkan nilainya 1. 1 tambah min 20, min 19, berarti bukan. Min 1 tambah 20, 19, berarti bukan. 2 tambah min 10, min 8, juga bukan. Min 2 tambah 10 adalah 8. Bukan penyelesaiannya.
4 tambah min 5 min 1. Berarti bukan itu faktor yang kita butuhkan. Min 4 tambah 5 sama dengan 1. Ya, itu dia. Maka faktornya adalah X kurang 4. Kurang 4 ini kita peroleh dari min 4 dikali X tambah 5 dari 5 ini. Ini yang disebut memfaktorkan, merubah persamaan kuadrat dalam bentuk umum menjadi bentuk perkalian. Kalau kita sudah dapatkan faktornya, kita tinggal menyelesaikannya. Dalam perkalian ini jadi bentuknya persamaan linear kan? X dikurangi 4 sama dengan 0. Yang satu lagi X tambah 5 sama dengan 0. Untuk X dikurangi 4 sama dengan 0, penghapusan kanan bisa dilakukan. X kurang 4 tambah 4 sama dengan 0 tambah 4. Maka nanti dapatnya X1 sama dengan 4. Atau kalau selama ini terbiasa dengan cara pindah-pindah ruas ya oke. X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4-nya pindah ruas ke sini. 0 tambah 4. Jadi X1-nya 4. Untuk yang X tambah 5 sama dengan 0. Maka kita peroleh X2-nya sama dengan min 5. Oke, saya tambahin contoh soalnya. Contoh kedua, X kuadrat tambah 9X tambah 18 sama dengan 0. Kita cari faktor dari 18. Faktor dari 18 itu bisa 1 dan 18. Bisa min 1 dan min 18 karena min kali min nantinya plus. Bisa 2 dengan 9. Bisa min 2 dengan min 9. Bisa 3 dan 6. Bisa min 3 dan min 6. Nah, kita pilih mana yang memenuhi syarat. Mana dari 6 buah pasangan faktor tersebut ketika dijumlahkan nilainya 9. Benar, 3 dan 6. Maka faktornya adalah X tambah 3 dikali X tambah 6 sama dengan 0. Untuk X tambah 3 sama dengan 0 kita peroleh X1-nya min 3. Untuk X tambah 6 sama dengan 0 kita peroleh nilai X2-nya sama dengan min 6. Bu, apakah kita harus merunut semua faktor ini? Jawabnya tidak. Ketika kamu bisa menentukan faktor yang memenuhi syarat, kamu bisa saja langsung lakukan pemfaktoran seperti ini. Kalau gampangnya gini, kita jadikan sebuah teka-teki. Aku adalah 2 buah bilangan, bila dikali nilaiku 18, bila dijumlah nilaiku 9. Berapakah aku? Dari teka-teki itu kan, aku adalah 2 buah bilangan, bila dikali nilaiku 18. Nih, 3 kali 6, 18. Bila dijumlahkan nilaiku 9. 3 tambah 6 sama dengan 9. Bila bisa menjawab teka-teki itu, maka kita tidak perlu merunut semua faktornya. Merunut faktor ini hanya untuk membantu agar pikiran kita terarah. Oke, saya tambahin lagi contoh soalnya. Contoh soal yang ketiga. X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0. Faktor dari 9. Faktor dari 9 bisa 1 dan 9. Bisa min 1 dan min 9. Bisa 3 dan 3. Bisa min 3 dan min 3. Dari 4 buah faktor itu, maka yang ketika dijumlahkan dapatnya min 6 adalah min 3 dan min 3. Maka pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0 adalah X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3. Untuk X dikurang 3 yang pertama kita peroleh nilai X1-nya 3. Untuk X kurang 3 yang kedua kita peroleh X2-nya adalah 3. Ternyata dari X kuadrat dikurangi 6X tambah 9 sama dengan 0 didapatkan akar kembar. Artinya X1 dan X2-nya memiliki nilai yang sama.
Contoh berikutnya, contoh keempat. 2x kuadrat tambah x dikurangi 15 sama dengan 0. Sekarang variabel x kuadratnya memiliki koefisien 2. Sementara 3 contoh sebelumnya variabel x kuadratnya memiliki koefisien 1. Untuk soal seperti ini, menyelesaikannya gampang. Langkah pertama, kalikan dulu koefisien x kuadrat ini ke belakang, ke konstantanya. 2 kalikan dengan min 15, maka diperoleh x kuadrat tambah x dikurangi 30 sama dengan 0. 2-nya pindahin ke belakang, 2-nya kalikan dengan min 15. Nah, faktor yang kita cari adalah faktor yang ini, yang min 30. Faktor dari min 30 itu adalah 1 min 30, bisa juga min 1 30, bisa 2 min 15, bisa min 2 15, bisa 3 min 10, bisa min 3 10, bisa 5 min 6, bisa min 5 dan 6. Maka pasangan faktor yang akan memenuhi persyaratan itu ketika dijumlahkan nilainya 1 yang mana? Benar, yang min 5 tambah 6. Min 5 tambah 6 dapatnya 1. Ini kalau nggak dituliskan artinya 1. Maka persamaan kuadrat tersebut difaktorkan menjadi x kurang 5 dikali x tambah 6. Maka untuk x kurang 5 didapatkan x-nya 5. Untuk x tambah 6 didapatkan x-nya min 6. Apakah ini penyelesaiannya sudah selesai? Kalau dalam contoh soal sebelumnya penyelesaiannya sampai di sini kan? Tapi dalam contoh sebelumnya koefisien variabel x kuadratnya adalah 1. Sementara ini koefisien variabel x kuadratnya adalah 2. Maka penyelesaian terakhirnya bila tadinya dikali 2 maka terakhirnya juga harus dibagi 2. Apakah harus selalu 2? Tidak, tergantung koefisien variabel x kuadrat. Kalau dikali 3 maka nanti terakhirnya dibagi 3. Kalau dikali 5 maka terakhirnya dibagi 5. Untuk contoh soal ini karena tadinya dikali 2, maka finishingnya x sama dengan 5 dibagi 2 menjadi x1-nya 5/2. Untuk x sama dengan min 6 dibagi 2 itu dapatnya x sama dengan min 3. Maka untuk persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x dikurang 15 memiliki akar-akar persamaan kuadrat 5/2 dan min 3. Saya tambahin contoh berikutnya. Min x kuadrat tambah 5x kurang 6 sama dengan 0. Bedanya sekarang, x kuadratnya negatif. Variabel x kuadratnya bernilai negatif. Untuk bentuk yang seperti ini, maka penyelesaiannya gampang. Kalikan aja semuanya dulu dengan min. Kamu akan lebih mudah memfaktorkan ketika x kuadratnya positif. Maka ketika dalam soal x kuadratnya negatif, maka bikin dia jadi positif. Caranya kalikan semuanya dengan min, semuanya loh ya. Min x kuadrat dikali min jadinya x kuadrat. 5x dikali min jadinya min 5. Min 6 dikali min jadinya 6. Kalau udah begini tinggal cari faktor 6-nya. Faktor 6 itu 1 dan 6. Min 1 dan min 6. 2 dan 3. Min 2 dan min 3. Yang memenuhi persyaratan, memenuhi persamaan ini adalah yang min 2 dan min 3 ketika dijumlahkan nilainya min 5. Maka faktornya menjadi x kurang 2 dikali x kurang 3. Untuk x kurang 2 kita peroleh x1-nya 2. Untuk x kurang 3 kita peroleh x2-nya 3. Selanjutnya menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC.
Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maksud rumus ABC itu memanfaatkan koefisien X kuadrat, koefisien X, dan konstanta C. Itu maksud rumus ABC. Makanya di awal tadi saya sebutkan A merupakan koefisien variabel X kuadrat. B merupakan koefisien variabel X, C merupakan konstanta. Karena nanti ketika dimasukkan dalam rumus, dia nggak boleh tertukar. Sekali lagi saya ingatkan, A adalah koefisien variabel X kuadrat, B adalah koefisien variabel X, dan C adalah konstanta. Sedangkan rumus ABC itu sendiri adalah X1 dan X2. Ini bukan 1,2 loh ya. X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Contoh soal. X kuadrat tambah X kurangi 3 sama dengan 0. Bu, ngapain mesti pakai rumus sih? Kan bisa difaktorkan. Oke, kamu cari faktornya. Min 3 dan 1. Aku adalah dua buah bilangan. Bila dikali nilaiku min 3, bila dijumlah nilaiku 1. Ada nggak? Yang dikali min 3 itu bisa 1 dengan min 3. Bisa min 1 dengan 3. Cuma 2 itu ya. 1 dengan min 3. 1 ditambah min 3 berapa? Min 2. Di sini mintanya 1. Yang min 1 dengan 3. Min 1 tambah 3 berapa? 2. Di sini mintanya 1. Jadi mau kamu faktorkan sampai langit ke-7 nggak akan ketemu faktornya. Maka ketika untuk soal yang seperti ini, gunakanlah rumus ABC. Dengan A-nya adalah 1 di sini. A tadi koefisien dari variabel X kuadrat. Kalau nggak ditulis itu artinya 1. B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 3. Sedangkan rumus ABC itu sendiri adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Tinggal masukkan. B-nya ganti, A-nya ganti, C-nya ganti. Tinggal masukkan nilai A, B, C ke dalam rumus. X1 dan X2 sama dengan min B. B-nya 1, min B berarti min 1 plus minus akar B kuadrat. 1 kuadrat dikurangi 4AC. 4 kali 1 kali min 3. Dibagi 2A. 2 kali 1. Kalau angkanya udah diganti tinggal menyelesaikan aljabarnya. X1 dan X2 sama dengan min 1 plus minus akar. 1 kuadrat 1. Min 4 kali 1 kali min 3 sama dengan tambah 12. Dibagi 2 kali 1, 2. Tinggal selesaikan. X1 dan X2 sama dengan min 1 plus minus akar 13 dibagi 2. X1-nya ambil yang positifnya. Kan di sini plus minus, maka untuk X1-nya ambil yang positifnya. X1 sama dengan min 1 tambah akar 13 per 2. X2 sama dengan min 1 dikurangi akar 13 per 2. Akar 13 ada nggak? Ada. Tapi itu bilangan irasional. Makanya kamu nggak akan ketemu faktornya karena penyelesaiannya itu dalam bentuk bilangan irasional. Maka untuk soal yang seperti ini yang nggak bisa difaktorkan seperti ini, gunakanlah rumus ABC. Saya tambahin lagi contoh soalnya untuk yang menggunakan rumus ABC. Ini 2x kuadrat dikurangi 3x tambah 7. Mau difaktorkan, 2 kali 7, 14. Cari kali-kali yang bisa ditambahkan dapatnya min 3. Nggak ada, sampai manapun dicari nggak ada. 1 dikali 14. Min 1 kali min 14. Berapa lagi?
kali 14. 2 kali 7. 2 tambah 7. 9. Min 2 kali min 7. Min 2 tambah min 7. Min 9. Ada lagi? Nggak ada kan? Faktor dari 14. 1 kali 14. Min 1 kali min 14. 2 kali 7. Min 2 kali min 7. Ya memang nggak ada, nggak akan bisa difaktorkan. Maka untuk soal yang seperti ini gunakan rumus ABC. Untuk soal ini A-nya sama dengan 2. B-nya sama dengan min 3. Ini min 3. C-nya sama dengan 7. Masukkan ke rumus. X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ganti B, A, dan C-nya. Min B. Min dari min 3 jadinya 3 positif. Plus minus akar min B kuadrat. Min 3 kuadrat. Dikurangi 4AC. 4 kali 2 kali 7. Dibagi 2 kali 2. Kalau angkanya udah diganti, tinggal operasikan. X1 dan X2 sama dengan 3 plus minus min 3 kuadrat itu 9. Min 4 kali 2 kali 7 min 56 dibagi 4. X1 dan X2 sama dengan 3 plus minus akar min 47 dibagi 4. Untuk X1-nya pilih yang positif, yang ditambah. Berarti 3 tambah. Ambil ini kan plus minus, ambil yang tambah untuk X1-nya. 3 tambah akar min 47 dibagi 4. Untuk X2-nya 3 dikurangi akar min 47 dibagi 4. Nah, di sini dilihat. Kalau tadi penyelesaiannya dalam bentuk bilangan irasional, makanya nggak akan ketemu faktornya. Untuk yang ini penyelesaiannya dalam bentuk bilangan imajiner. Akar min. Ini adalah bilangan imajiner. Maka nggak akan ketemu akarnya, maka memang nggak akan bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Untuk bentuk persamaan kuadrat yang tidak bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan, selesaikanlah dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC itu sendiri adalah X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Untuk rumus ABC saya cukupkan 2 contoh saja karena rumusnya jelas, yang jadi A, jadi B, dan jadi C-nya jelas. Jadi tinggal hitung-hitungannya aja. Kalau ngitungnya benar maka hasil yang akan diperoleh adalah betul juga. Oke, untuk persamaan kuadrat pada materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat, saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya berikan 2 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan cara menggunakan rumus ABC. Ada lagi cara penyelesaian yang lain, yaitu dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk cara ketiga kalian bisa cari sendiri. Boleh cari di internet, boleh cari di buku, boleh cari di mana saja. Sebagai penambah referensi menyelesaikan persamaan kuadrat. Tapi dari saya hanya berikan 2 cara ini. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Kapan rumus ABC digunakan? Ketika kita tidak akan bisa menentukan faktornya. Bu, kalau bisa difaktorkan gunakan rumus ABC boleh nggak? Ya boleh sih. Cuma kalau bisa difaktorkan kan akan lebih cepat dan lebih gampang ketika kita memfaktorkannya. Oke, saya rasa untuk persamaan kuadrat, materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar.
Untuk lebih memahaminya, kerjakan latihan yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.